Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya Uma Sowong. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Hunian Angker. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hunian yang beralih fungsi menjadi penginapan ternyata banyak menyimpan kisah seram di dalamnya. Cerita ini berdasarkan kesaksian kakak temanku yang bekerja di sebuah penginapan. Kisah ini diceritakan seorang teman yang kebetulan letak penginapan itu tidak jauh dari rumahnya. Terletak di sekitaran Manguwoharjo, arah stadion. Aku skip alamat aslinya ya, karena penginapan itu masih aktif sampai sekarang. Awal 2022 penginapan itu membuka lowongan kerja. Dibutuhkan 2 orang pekerja wanita usia maksimal 30 tahun. Pendidikan minimal SMA atau sederajat untuk mengisi lower di kitchen dan laundry spray. Kebetulan waktu itu kakak dari temanku, sebut saja namanya Mbak Yati, membutuhkan pekerjaan. Mbak Yati ini sudah memiliki seorang anak. Suaminya hanya kerja serabutan, sedangkan kebutuhan dapur dan lainnya semakin banyak. Maka dari itu keinginannya untuk bekerja semakin besar. Belum lagi anaknya yang sudah mulai masuk sekolah. Waktu pandemi tahun lalu, anaknya belum sekolah, baru tahun ini. Jadi biaya belum begitu banyak. Mendengar info loker itu, bergegaslah Mbak Yati melamar. Dengan ditemani tetangganya yang kebetulan kerja di penginapan itu. Setelah menyerahkan CV lamaran, Mbak Yati sebetulnya bisa langsung bekerja hari itu juga. Namun ia menolak karena belum ada temannya. Sedangkan info loker sebelumnya dibutuhkan 2 orang pekerja. Loh kenapa Mbak? Bisa kok langsung kerja hari ini, nanti bisa dibayar di muka gajinya, anggap saja lembur, ucap Pak Yahya, salah satu staf di sana, dengan senyum sungging yang aneh. Gak kenapa-napa Pak, jawab Mbak Yati tantrum sembari melihat sekeliling penginapan di sana. Penginapan itu banyak dikelilingi pohon akasia, bambu kuning berjajar rapi di dinding pagar batako. Di tengahnya ada taman dengan gelaran rumput hijau yang terlihat estetik. Belum lagi pohon pinang yang tumbuh subur di atas rumput jipang yang nampak cantik terawat, mirip madani raksasa. Semilir angin siang itu pun terasa nyaman, tapi aneh. Rasanya sulit bagi Mbak Yati melukiskan keanehan tempat itu. Saking bingungnya Mbak Yati, justru seperti linglung dan tanpa disadari ia bicara sendiri. Walah, kok besar sekali? Ini istana apa rumah? Ujarnya sambil melihat ke sana kemari. Sesekali kepalanya menengok ke atas. Di atas ada beberapa petak kamar yang masih terlihat kosong. Sepertinya masih dibangun, tapi sudah dalam tahap finishing. Mungkin tamunya banyak dari luar kota, jadi pemilik membangun kamar inap lagi. Penginapan itu tadinya hanya 1 lantai, dengan jumlah kamar berkisar 100 kamar, dibagi menjadi 3. Kamar eksklusif, bisnis dan ekonomi, yang membedakan harga sewa per malamnya. Yang eksklusif, fasilitas lebih lengkap pastinya, ada AC dan wifi gratis. Sedangkan yang bisnis juga hampir sama, hanya saja ada tambahan bed apabila yang menginap beramai-ramai. Biasanya kebanyakan yang menyewa orang dari luar kota yang sedang melakukan perjalanan dinas. Kalau yang ekonomi standar lah harga sewanya, yang bedain cuma tanpa AC. Hanya ada 1 kipas angin 12 in, tapi masih ada TV-nya. Kebanyakan yang nyewa, kasih tahu nggak ya? Mending nggak usah aja. Mbak Yati masih dengan sikap yang sama, melihat ke atas bangunan. Ya, penginapan itu sekarang dibangun lagi, bukan ke samping tapi ke atas. Entahlah, mau mencakar langit mungkin. Dengan kondisi cakar ayam yang terlihat mentereng sekali. Mbak Yati, bagaimana? Ditanya kok malah ngomong sendiri. Mbak Yati liatin apa sih? Kok ke atas terus? Tanya Pak Yahya heran. Pak Yahya, emang Bapak tanya apa ya? Mbak Yati terkejut waktu lihat Pak Yahya sudah ada di depannya. Tadi kan saya bilang,
Bisa kerja langsung tapi kamu gak mau. Saya tanya, kamu bilang gak kenapa-napa. Kamu malah sibuk lihat sana sini, seperti orang keheranan. Terus saya tinggal sebentar ke dalam, kamu malah hilang, gak taunya ada di sini. Oh, maaf Pak, saya kagum lihat penginapannya, bagus banget. Udaranya sejuk sekali Pak, ada taman, ada ayunan. Wah, kapan-kapan boleh dong Pak ajak anak saya ke sini. Jawab Mbak Yati dengan binar mata bahagia. Boleh saja, kenapa tidak boleh? Yang penting tidak mengganggu pekerjaanmu ya. Ya sudah, kalau kamu maunya bekerja besok tidak apa-apa, ucap Ayah ya. Oh iya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan besok saya ada temennya ya Pak, biar ada teman ngobrol. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak. Besok pagi saya kesini lagi. Mulai kerjanya jam berapa Pak? Tanya Mbak Yati. Jam 10 sampai dengan selesai. Jam kerja fleksibel, tergantung kamar mana yang selesai disewa. Nanti tugasmu mengganti spray dengan yang baru. Keesokan harinya Mbak Yati mulai bekerja di penginapan itu. Jam setengah 10 Mbak Yati sudah sampai di lokasi. Di pintu gerbang masuk tampak seorang perempuan berperawakan sedang berdiri. Ia seperti mencari seseorang. Maaf Mbak, mencari siapa? Atau mbaknya mau sewa kamar? Mbak Yati bertanya pada perempuan berkulit sawo matang itu. Usianya berkisar 35 tahunan. Maaf Mbak, Ia nampak malu-malu sambil menggaruk-garuk tangannya padahal tidak gatal. Anu apa? Ini. Ia mengambil berkas lamaran di dalam tas kainnya. Tas bertuliskan Dagadu, ngetren di zamannya. Lalu menyerahkan berkas lamaran itu pada Mbak Yati. Oh, mau melamar kerja? Saya baru juga kerja hari ini Mbak. Perkenalkan, nama saya Yati, ujarnya sembari mengulurkan tangan pada wanita yang bernama Suryani itu. Suryani, jawabnya singkat dengan senyum sumringah, namun harap-harap cemas diterima atau tidak nantinya. Saya butuh pekerjaan Mbak. Sudah nyari kerja kemana-mana gak dapet-dapet. Kebetulan saya lihat info loker di FB. Penginapan ini membutuhkan pekerja, terang Mbak Suryani dengan terbata-bata. Iya Mbak, masih butuh satu orang lagi untuk bagian memasak. Semoga diterima ya Mbak. Mari saya antar, ajak Mbak Yati pada Suryani. Mereka masuk ke sebuah pavilion yang difungsikan sebagai kantor. Dekat dengan kantor ada lobi penginapan untuk check-in para penyewa. Mbak Yati, suara Pak Yahya mengejutkan mereka berdua. Pak Yahya hobi banget ngagetin orang, sukanya jalan mengendap-endap, terus tahu-tahu ngajak ngomong. Pak Yahya, ngagetin aja, jawab Mbak Yati sambil memegang dada karena degup jantungnya yang tidak karuan. Entah kenapa juga sekaget itu. Mbak Suryani ya, yang tempo hari telepon? Tanya Pak Yahya. Iya Pak, masih ada lokernya. Masih ada Mbak, bagian kitchen, urusan dapur, bagaimana? Mau Pak. Yang penting kerja, jadi diterima ini Pak, tanya Suryani dengan antusias. Bawa CV lamarannya. Ini Pak. Suryani menyerahkan amplop coklat besar yang berisi surat lamaran. Rumahmu jauh juga ya. Tadi kesini naik apa? Saya naik ojol Pak, gak ada motor. Begini saja, kamu mau tidur di sini? Ada mes untuk yang rumahnya jauh kok. Tenang saja, aman. Nanti waktu libur boleh pulang kampung. Tanpa basa-basi Suryani mengiyakan saja, karena rumahnya memang jauh di Gunung Kidul. Kalau dilaju tiap hari rasanya tidak mungkin. Setelah selesai interview dan briefing pagi menjelang siang itu, Mbak Yati dan Suryani bisa langsung bekerja. Mbak Yati senang banget karena ada teman, apalagi Mbak Sur, orangnya ramah, enak diajak ngobrol. Nah, ketika mereka bekerja inilah kejadian-kejadian ganjil mulai bermunculan. Bahkan di siang hari pun gangguan metafisik itu tetap ada. Mbak Sur, apa nggak takut tidur di mes sendirian? Pak Bon atau tukang kebun, pilih pulang ke rumahnya. Deket sini sih rumahnya. Nanti Mbak Sur cuma sendiri di kamar belakang sini, ucap Mbak Yati sembari memunguti kain spray di tempat sucian. Nggak apa-apa Mbak, mau bagaimana lagi? Saya betul-betul butuh pekerjaan ini. Saya cuma sendiri. Suami saya udah meninggal beberapa tahun lalu. Anak-anak masih butuh biaya sekolah.
jawabnya dengan muka memelasnya. Mbak Yati tercekat mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Mbak Sur barusan. Ada rasa bersalah karena membuat Mbak Sur jadi bersedih mengingat mendiang suaminya. Meski tidak ada maksud membangkitkan luka lama, Mbak Yati merasa jika malam hari penginapan itu akan lebih mencekam. Apalagi Mbak Sur hanya seorang diri di kamar belakang, jauh dari pintu gerbang depan. Kadang penginapan itu juga tidak sepenuhnya terisi penyewa. Kalau lagi sepi hanya beberapa kamar saja yang terisi. Tapi mau bagaimana lagi, Mbak Sur bersikeras tidur di dalam sendirian. "Maaf ya Mbak, jadi buat Mbak Sur sedih," ucap Mbak Yati seraya berjalan mendekat, lalu memeluk tubuh kecil Mbak Sur. "Sudah gak apa-apa," jawab Mbak Sur sambil menyembunyikan wajahnya yang mulai berurai air mata. Mbak Sur ini sepertinya tipe orang yang menyembunyikan sedihnya, tidak mau orang lain tahu. "Ya sudah, saya mau ke dapur dulu ya," pamitnya tergesa berlalu dari ruang laundry. "Iya Mbak, nanti kalau sudah selesai kerjanya kita makan bareng ya Mbak, saya bawa bekal banyak," ujar Mbak Yati dengan simbol senyum senang, berharap Mbak Sur tidak memikirkan perkataannya tadi. "Iya," jawabnya singkat. Tiba-tiba sepeninggalnya Mbak Sur dari tempat itu, mesin cuci paling ujung berbunyi sendiri. Padahal Mbak Yati belum menyalakan sama sekali. Di sana ada 3 mesin cuci, ketiganya masih dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada kerusakan. Kenapa nyala sendiri ya? Padahal belum kunyalakan mesinnya, tombolnya juga masih off. Mbak Yati mendekati mesin cuci itu, melihat ke dalamnya masih kosong, dan ketika didekati, mesin itu berhenti berbunyi. Aneh, masih dengan tanda tanya besar, namun berusaha diabaikannya. Mbak Yati tetap meneruskan pekerjaannya karena spray dan sarung bantal semakin menumpuk. Pak Bon mengambilnya dari 10 kamar eksklusif. Penyewanya sudah check out pagi ini. "Ini ya Mbak, ada tambahan lagi," ucap Pak Bon sembari menyerahkan sekeranjang penuh kain spray kotor. "Oh iya Pak, taruh situ saja Pak." "Mbak, itu temannya berani toh tidur di sini sendiri?" tanya Pak Bon sambil menghisap dalam rokok tingwenya. "Lah gimana toh Pak, memangnya kenapa?" ujar Mbak Yati penasaran. "Ya ndak apa-apa, cuma banyak berdoa saja biar ndak diganggu," jawab Pak Bon seraya berlalu dari tempat itu. "Pak, nanti dulu toh perginya, memangnya diganggu apa Pak?" Mbak Yati bertanya lagi. "Ya diganggu Mbak, tahu toh di sini banyak pohon besarnya," ujar Pak Bon enggan meneruskan ceritanya, lalu pergi begitu saja. Mbak Yati hanya diam. Apa yang dirasakannya memang bukan kebetulan, karena ia punya kepekaan pada hal-hal gaib, tapi hanya sebatas merasakan. Sekitar jam 12-an kelarlah kerjaan Mbak Yati, tinggal menunggu kering saja. Dan tidak butuh waktu lama, karena sebelumnya sudah dimasukkan mesin pengering, jadi tinggal diangin-anginkan sebentar. "Mbak Sur, ayo istirahat dulu," ajak Mbak Yati dari balik pintu dapur. "Iya Mbak, sebentar, saya buatkan teh kalian ini, airnya sudah mendidih," jawabnya sembari mengambil gelas dan teh celup di lemari. Sambil menunggu Mbak Sur, Mbak Yati duduk di gazebo belakang dan mulai membuka bekalnya di sana. Semilir angin siang itu membuat nyaman untuk rehat di sana. Selang beberapa menit, Mbak Sur keluar dengan membawa 1 nampan berisi teh hangat dan tahu goreng. "Wah, enak nih," ujar Mbak Yati kegirangan karena ada gorengan. Kemudian mereka makan bersama sambil berbincang santai di gazebo itu. Di selanya mengobrol, tiba-tiba Mbak Sur bertanya sesuatu. "Mbak, tadi ada kejadian aneh gak waktu nyuci?" "Kenapa Mbak? Kok tanyanya begitu?" Mbak Yati masih menutupi, menunggu Mbak Sur selesai bicara. "Tadi waktu di dapur saya lihat kejadian aneh Mbak. Sutilnya gerak sendiri, habis itu jatuh ke lantai. Saya kaget banget," terang Mbak Sur dengan suara bergetar. Jadi tremor karena takut, tapi kembali tenang lagi saat ia menyadari keputusannya bekerja di situ. Apalagi tidur di sana, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk bersinggungan dengan hal-hal yang tidak kasat mata. "Oh iya, tadi mesin cucinya juga nyala sendiri Mbak, padahal belum saya nyalakan. Tombol juga masih off, mesin masih kosong. Anehnya bisa nyala." "Mbak, melamun ya?
Apa? Mbak Sur terperajat, Mbak Yati menepuk pundaknya. Tadi mesin cucinya juga nyala sendiri, Mbak. Padahal saya belum nyalakan, ujar Mbak Yati lagi. Mbak Sur hanya diam, meneruskan makannya, tidak berusaha menimpali. Aneh, Mbak Yati bergumam sendiri. Setelah selesai makan, mereka berberes dan kembali bekerja lagi sampai jam pulang tiba. Mbak, saya pamit pulang dulu ya. Iya Mbak, hati-hati di jalan, jawab Mbak Sur. Bukannya dia yang harus hati-hati, batin Mbak Yati. Sudahlah, kemauannya juga. Mbak Yati pergi meninggalkan tempat itu. Setelah absen pulang, para staf lain pun sudah pulang duluan. Pekerja di sana hanya ada 8 orang. 3 staf administrasi, 4 orang petugas kebersihan dan Pak Bon tukang kebun. Formasi pekerja yang dulu. Dan ditambah pekerja 2 orang, total jadi 10 orang. Tapi 8 orang pekerja memilih pulang karena takut juga tidur di sana. Seperti judul ceritaku, hunian angker, hunian yang berubah menjadi penginapan. Pernah kosong lama dan terbengkalai hingga banyak ditumbuhi semak belukar. Sebelum masuk ke teror malam yang dirasakan Mbak Sur dan berakhir bunuh diri, aku spill penginapan itu dulunya bagaimana. Tahun 1995, daerah Mangwoharjo itu belum begitu ramai. Sepanjang jalan masih banyak sawah dan kebun tebu. Stadion sepak bola pun belum ada. Di pinggir jalan lebih banyak warung kelontong. Pohon-pohon rindang menghiasi sisi kanan kiri jalan. Kebayangkan kalau malam hari. Belum banyak bangunan seperti sekarang. Lahan warga masih cukup luas lah. Terlihat dari banyaknya rumah tinggal dengan halaman yang luas sekali. Di daerah sekitaran itu, ada sebuah rumah yang cukup besar, agak jauh dari pemukiman, dan tidak begitu jauh dari jalan utama. Rumah itu ditinggali sebuah keluarga keturunan Tionghoa. Bisa dikatakan keluarga besar. Satu rumah terdiri dari 13 anggota keluarga. Bapak, ibu, dan 8 anaknya yang berusia kisaran remaja hingga masih anak-anak. Dan 3 orang lainnya adalah asisten rumah tangga di sana. Satu dari mereka adalah warga sekitar situ saja. Sedangkan yang lainnya berasal dari Tegal, asal daerah sang majikan. Menurut cerita dari warga sekitar, mereka adalah pendatang dari Tegal. Memiliki usaha toko besi. Disclaimer, sebelumnya aku mau beritahu dulu ya. Ceritaku ini tidak sepenuhnya kisah nyata. Ada bagian yang aku rekayasa, hanya beberapa saja yang sesuai dengan aslinya, supaya tidak ada pro dan kontra di kemudian hari. Sebut saja Arifin dan Eva. Pemilik rumah itu adalah Bapak Arifin. Setiap hari ia bekerja di toko miliknya di daerah Demangan. Dengan dibantu sang istri dan 2 anaknya, mereka membuka toko sekitaran jam 10 pagi. Pak Arifin ini orang bisa dibilang keras. Semua harus nurut dengan perintahnya. Urusan mendidik anak pun tidak kalah dengan pendidikan militer. Apabila mereka melakukan kesalahan, tidak sungkan-sungkan ia menyabet anaknya dengan ikat pinggang. Walhasil istrinya pun menjadi bulan-bulanan kesalahan Pak Arifin karena berusaha menghalangi saat bersikap brutal pada anak-anaknya. Jika sudah begitu, Bu Eva akan jatuh sakit karena tekanan mental dari suaminya sendiri. Keluarga itu dulunya memiliki bisnis juga di Tegal, tapi sayangnya bisnis yang dirintis bersama keluarga besar Pak Arifin itu runtuh karena terjadi perpecahan di dalamnya. Saling berebut dan mengklaim siapa pemilik bisnis itu. Akhirnya jadi pecah juga ketika orang tua Pak Arifin wafat. Dan yang ditakutkan pun terjadi, konflik yang tidak berkesudahan, dan akhirnya merasa sepakat menjual seluruh aset, kemudian dibagi rata dalam bentuk uang. Uang itulah yang digunakan Pak Arifin untuk memulai usahanya di Jogja. Pak Arifin cukup familiar dengan kota ini karena ia sempat berkuliah di Jogja dan menemukan cintanya pun saat kuliah. Begitulah hari-hari dilaluinya. Awalnya semua berjalan lancar hingga tahun 98 terjadi krisis moneter. Banyak usaha yang mengalami gulung tikar hingga terjadi pengkursan mata uang karena nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika dan terjadi krisis valuta asing. Sebab itu berimbas pada banyak usaha yang akhirnya kolap. Belum juga kekeringan yang melanda negara kita. Di kurun waktu 50 tahun terakhir terjadi kemarau yang cukup panjang. Kian hari usaha toko besinya kian sepi. Belum lagi terjadi demo mahasiswa di berbagai titik di Jogja
yang mau tidak mau banyak pedagang menutup tokonya karena khawatir menjadi sasaran kebrutalan massa. Begitu juga dengan Pak Arifin dengan sangat terpaksa menutup toko besinya. Ia pulang dengan keadaan kesal bercampur marah karena kondisi seperti itu tidak bisa saling tuding salah. Sesampainya di rumah dengan raut muka masam, ia masuk ke dalam kamar tanpa satu kata pun. Saat si bungsu memanggilnya pun tidak dihiraukannya. "Papi." Ia berlalu meninggalkan anaknya tanpa senyum sedikit pun. Namun si bungsu adalah Noplin. Usianya sekitar 5 tahun. Ia hanya berdiri di sudut ruang tamu dengan mata yang berkaca-kaca. "Papi jahat." Ia menangis terseduh. Kalian tahu kan, kalau anak kecil itu polos, mudah nangis dan kalau ngomong jujur. "Papi kenapa malah telus?" Noplin mencoba bertanya pada Mami Eva. Perubahan sikap papinya membuatnya menjadi asing di mata anak-anaknya. Pak Arifin sering mengunci diri di kamarnya seharian. Mami Eva hanya bisa menghela nafas mendengar aduan anaknya. Ia pun tidak bisa berbuat banyak. Percuma. "Sini, Mami peluk." Noplin berlari dan larut dalam pelukan maminya. Mami Eva hanya berusaha kuat meski air matanya berlinang. Begitu lelahnya dengan keadaan hingga hanya bisa menangis dalam diam. Sementara Roy, Nandes, dan Samuel yang sedang tiduran di kamarnya ikut merasakan kesulitan yang merundung keluarganya. Maklum saja usia mereka sudah beranjak remaja, sudah mengerti bagaimana kondisi keluarga apabila dilanda kesusahan. Dengan banyaknya kebutuhan, belum lagi untuk biaya sekolah, hingga di tengah malam buta, tepat jam 12 malam kejadian mengerikan itu terjadi. Pak Arifin masuk ke dalam kamar anaknya. Kamar pertama dihuni anak 1, 2, 3, dan 4. Dengan kejam ia membantai keempat anaknya dengan senpi yang dibelinya dari seorang temannya. Dah. Terdengar 2 kali tembakan dan mengikuti 2 tembakan berikutnya. Mami Eva dan 4 anaknya yang lain terbangun. Mbak Sri dan Mbak Wit, asisten rumah tangga mereka pun ikut terbangun. Mereka berlari ketakutan. Mami Eva mengira ada yang akan merampok karena ia tidur di kamar anaknya semenjak Pak Arifin sering mengunci diri di dalam kamar. "Mbak Sri, Mbak Wit, selamatkan anak-anak. Lari lewat pintu belakang. Minta tolong kasih tahu Pak RT dan warga ada perampokan." "Baik Bu, Ibu tidak ikut." "Udah cepetan." Dengan gemetar Mami Eva melangkah perlahan menuju kamar suaminya, bermaksud membangunkan suaminya. Namun saat akan melangkahkan kaki, Mami Eva benar-benar dibuat kaget. Pak Arifin sudah ada tepat di depannya dengan tatapan mengerikan. "Papi, Pap, kenapa?" Pak Arifin mengacungkan senpi tepat di kepala istrinya. Lalu, dah. Seketika itu juga ia terjatuh dan tewas di tempat. Agatha dan Cecilia, anak kelima dan keenam Pak Arifin yang mendengar suara tembakan itu, berlari lagi masuk ke dalam rumah. Mereka mendengar jeritan histeris maminya. "Agatha, mau kemana?" Agatha berhasil lepas dari genggaman tangan Mbak Sri. Ia terus berlari tidak pedulikan adik-adiknya yang menangis. "Kak, aku ikut." Cecilia pun ikut berlari di belakang Agatha. Keduanya masuk dan melihat pemandangan mengerikan itu. Pak Arifin masih berdiri terpaku tepat di depan jasad istrinya. "Mami!" Mereka menangis histeris melihat maminya berlumuran darah. "Papi jahat. Kenapa papi jahat?" Cecil memberontak menyerang papinya, namun Agatha menarik tangannya dan mengajaknya untuk keluar rumah, menyelamatkan diri. Karena ia merasakan papinya sudah beda seperti orang kerasukan. "Cecil, ayo pergi dari sini." Ia menarik paksa lengan adiknya. Tapi belum sempat mereka sampai pintu keluar, 2 peluru menembus kepala bagian belakang. Agatha dan Cecilia jatuh tersungkur di dekat pintu dan tewas seketika itu juga. Selang beberapa menit, 1 tembakan terakhir meletus di tengah malam yang mencekam itu. Pak Arifin mengakhiri hidupnya. Hanya tersisa 2 anaknya yang masih hidup, Noplin dan Vanu. Peristiwa itu sangat menggemparkan warga sekitar. Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi. Polisi pun memasang garis kuning di tempat kejadian. Mbak Sri dan Mbak Wit masih trauma melihat kejadian itu. Tidak bisa memberi kesaksian dengan gamblang. Mereka terus memeluk Noplin dan Vanu yang menangis melihat orang tua dan keenam kakaknya meninggal dengan tragis. Kalut, hanya 1 kata ini.
Sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, bingung mau menenangkan dengan cara apa. Itulah kisah sebelum penginapan itu ada. Setelah kejadian mengerikan itu, rumah Pak Arifin dibiarkan kosong. Kedua anaknya yang masih hidup dirawat om dan tante dari keluarga Bu Eva. Hampir 20 tahun kosong, akhirnya seorang pengusaha properti membeli rumah itu. Rumah dengan pekarangan seluas itu sayang jika dibiarkan terbengkalai. Luasnya sekitar 3.000 meter persegi. Zaman dulu harga tanah tidak semahal sekarang. Jadi tambah mahal karena ada stadion bola. Proses pembangunan penginapan itu terbilang cepat karena hanya membangun penginapan sederhana. Mengingat lokasinya yang lumayan masih sepi, meski letaknya di pinggir jalan. Si pemilik mematok harga sewa lumayan murah. Semakin kesini akhirnya semakin berkembang, dan pemilik pun memperluas bangunan. Kalau untuk gangguan mistis, lebih intens terjadi pada pelebaran bangunan di blok tanah kapling bagian belakang. Tepatnya lokasi kejadian pembantaian satu keluarga itu. Suara apa itu? Terdengar keran air berbunyi. Mbak Sur masih terjaga. Entah mengapa mata sulit terpejam. Malam itu sepi sekali. Pak Bon hanya berjaga malam seorang diri di pintu gerbang depan, jauh dari kamar Mbak Sur. Awalnya hanya suara keran air menyala. Lama-lama terdengar suara anak kecil tertawa sambil berlarian di sekitaran taman. Mbak Sur mengendap, setengah berdiri, dan mengintip dari balik jendela. Ia hanya mendapati keheningan, tapi ayunan itu bergerak sendiri. Kembali Mbak Sur berhadapan dengan teka-teki keganjilan malam itu. Peluh terus meleleh di dahinya, tidak kuasa menahan ketakutan. Bulu kuduknya merinding, seolah isyaratkan adanya entitas lain di tempat itu. Malam yang terasa panjang itu terlewati tanpa lelapnya mata. Padahal tubuh sudah memberi sinyal lelahnya. Mbak Sur baru bisa tertidur ketika terdengar azan subuh berkumandang. Keesokan harinya, "Mbak, kok pucat? Sakit ya?" tanya Mbak Yati spontan. Pasalnya muka Mbak Sur terlihat pucat pasi seperti orang kurang darah. Badannya pun kelihatan lemas, tanpa tenaga. "Nggak sakit kok, nggak bisa tidur saja," jawabnya singkat, lalu pergi begitu saja. "Apa tiap malam diganggu ya? Jadi nggak bisa tidur?" batin Mbak Yati menerka-nerka. "Pasti diganggu. Aku bilang apa?" tegasnya dalam hati sembari berjalan menuju laundry room. Setibanya di sana, betapa terkejutnya Mbak Yati. Banyak bercak darah di lantai kamar mandi, dan keranjang baju yang berisi kain kotor jatuh berserakan di bawah mesin cuci. "Apa ini?" Mbak Yati berlari keluar, memanggil Pak Bon yang sedang menyapu taman. "Pak Bon, Pak!" Mbak Yati berlari ke arah Pak Bon. "Pak Bon, ada darah di ruang cuci. Darah apa ya, Pak?" "Darah? Ah, jangan mengada-ngada ya, Mbak. Bikin takut orang nanti." Pak Bon coba mengingatkan Mbak Yati. Khawatir ada yang mendengar, karena kejadian mistis seperti itu bisa membuat para penyewa takut dan memilih check out, dan akhirnya jadi kabar burung di luar sana. "Beneran Pak, saya nggak bohong. Sini deh Pak," ajak Mbak Yati sembari berjalan tergesa-gesa. Pak Bon berjalan mengekor. Hati rasanya berdebar mengingat kejadian semacam ini jarang terjadi. Dulu pernah kejadian hal serupa. Hanya saja yang mengalaminya adalah penyewa kamar 08. Letaknya di sebuah utara tanah kapling yang akan didirikan bangunan baru ini. Banyak bercak darah dan jejak telapak kaki di kamar mandi. Si penyewa yang sudah membooking kamar untuk 3 hari akhirnya minta untuk pindah kamar karena ketakutan. Banyak yang mengeluh di kamar 08 itu. Maka dari itu tidak digunakan lagi sebagai kamar sewa, dialih fungsikan menjadi laundry room. Cerita ini menjadi rahasia bagi karyawan di situ. Dan yang dialami Mbak Yati sama persis seperti yang dialami para penyewa kamar 08. Sesampainya di ruang cuci, "Ini loh Pak, darah dari mana coba? Mana banyak gini?" ucapnya dengan raut muka heran. "Oh, ini mah darah dari tikus Mbak. Sering kok ada tikus kelahi sampai berdarah-darah gini," jawab Pak Bon dengan ekspresi yang biasa saja. Meski sebetulnya dia berbohong, menutupi kejadian ganjil yang sering terjadi. Menepis magis, memilih menghilangkan riwayat kelam tempat itu. Tapi sesungguhnya arwah-arwah yang meninggal masih bersemayam di sana. Mencari korban baru, mengajaknya pindah ke alam baka, mengganggu para penghuni yang terjebak dalam kekalutan pikiran.
Mereka masih belum tenang, batin Pak Bon sambil menahan tangis, seolah merasakan kepedihan itu. Pak Bon, Pak, Bapak kenapa? Mbak Yati memanggil-manggil Pak Bon yang terdiam memaku seperti linglung. Satu tepukan di pundak membuyarkan lamunannya. Sudah Mbak, jawabnya dengan tergagap. Matanya tampak berkaca-kaca. Tapi entah kenapa. Sudah apanya Pak? Kok saya bingung maksudnya apa? Iya, sudah. Biar saya saja yang bersihkan bercak darah itu. Mbak Yati tunggu di luar dulu. Nanti kalau sudah selesai saya beritahu. Pak Bon bergegas keluar mengambil alat pel. Tapi aneh, ia selalu menundukkan wajah, seolah menyembunyikan sesuatu. Siratan aneh di wajah Pak Bon itu membuat Mbak Yati tertegun melihatnya. Pak Bon, mikir apa toh? Jangan-jangan Pak Bon menyembunyikan sesuatu. Jangan-jangan itu bukan darah biasa. Jangan-jangan, bikin pusing aja. Ia tampak kesal, sembari menggaruk-garuk kepalanya sambil menunggu Pak Bon mengambil alat pel. Mbak Yati memungut kain-kain yang berserakan tadi. Selang sebentar Pak Bon datang dengan membawa seember air dan pel. Mbak, kalau mau mulai pekerjaan lebih baik berdoa dulu supaya tidak ada gangguan. Tiba-tiba Pak Bon bicara seperti itu. Mbak Yati terkesiap mendengarnya karena seperti pesan aneh yang ditutupi. Pak, lebih baik Bapak jujur saja. Sebetulnya tempat ini ada apanya? Pernah ada kejadian apa? Ia memberanikan diri bertanya dan berharap Pak Bon mau memberi jawaban yang sebenarnya. Hening, hanya suara gesekan pel di lantai yang terdengar. Enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan padanya. Sampai selesai mengepel, Pak Bon tetap saja diam, mengunci mulut rapat. Mbak, tolong beritahu Mbak Sur, kalau ada tempat kos, mending keluar dari sini. Lagi-lagi Pak Bon memberi isyarat pesan aneh itu. Memangnya kenapa Pak? Sudah, jangan banyak tanya. Lalu Pak Bon pergi begitu saja. Namun kembali lagi dengan membawa 3 buah dupa yang sudah disulut api dan menancapkan di pojok kamar. Lah, apa itu Pak? Mbak Yati bergumam sendiri. Tiba-tiba ia bergidik, seperti ada yang meniup lehernya dari belakang. Matanya menyapu ke segala penjuru. Nihil, tidak ada siapapun. Pak Bon sudah kembali bekerja lagi di taman. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu. Dijauhkan dari hal seperti itu. Orang kecil cari uang buat beli beras saja kok diganggu. Dengan tangan gemetar, Mbak Yati tetap meneruskan pekerjaannya. Hari demi hari gangguan mistis itu terus meneror karyawan di sana. Semenjak didirikan bangunan baru itu, gangguan itu lebih sering terjadi. Dari keran air menyala sendiri, noda darah di kamar mandi, ayunan yang bergerak sendiri, dan suara tangis seperti orang kesakitan. Puncaknya setelah gangguan mistis yang kerap menghantui, tepatnya hari Jumat, 3 minggu yang lalu. Waktu itu Mbak Sur kesurupan. Ia terus berteriak, meracau tidak jelas. Kenapa papi jahat? Salah mami apa? Diringi suara tawa lengking yang menyayat hati. Orang yang mendengarnya sontak berlarian menuju kamar Mbak Sur. Waktu itu Mbak Sur terlihat berantakan. Rambutnya acak-acakan dan matanya terus melihat ke arah kamar mandi. Jangan Pi, jangan bunuh mami. Gimana anak-anak nantinya? Ia menangis histeris. Tapi suara yang keluar dari mulut Mbak Sur sangatlah berbeda, lebih kecil dan terdengar serak. Pak Bon menerobos orang-orang yang berdiri di pintu. Bu, pergilah. Tempat sudah bukan di sini. Jika seperti itu terus, ibu tidak akan bisa tenang. Kontak batin Pak Bon dengan arwah penasaran Mami Eva. Ditilik dari riwayat kematiannya yang tragis, Mami Eva masih terus bertanya mengapa ia dibunuh. Ia terus mencari di mana anak-anaknya. Waktu itu yang masih tersisa hanya 2 orang. Mereka yang paling kecil dan masih membutuhkan orang tua. Pak Bon mendekati Mbak Sur, menyiramnya dengan air yang sebelumnya sudah dibacakan doa. Seketika itu juga ia pingsan dan baru sadarkan diri pagi harinya. Ada beberapa orang yang menjaganya waktu itu. Ketika fajar tiba, mereka pulang. Mbak Sur gak usah kerja dulu kalau masih lemas badannya. Mbak Yati mencoba mengajaknya bicara, tapi Mbak Sur hanya menggeleng saja. Mbak Yati merasa aneh melihat sikap Mbak Sur, masih belum mengumpul nyawanya. Singkat cerita, setelah kejadian kesurupan itu, Mbak Sur sering melamun sendiri, seolah sudah kehilangan separuh jiwanya, kosong, tatapan yang terlihat dari sorot matanya. Hingga akhirnya, kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi. Ia ditemukan gantung diri di kamarnya, lidahnya terjulur, seluruh badannya sudah kaku dan membiru.
Tidak ada yang tahu pasti apakah Mbak Sur ini sebetulnya depresi karena masalah di rumah atau gangguan mistis di tempat itu. Karena dari pihak pemilik penginapan akhirnya memilih menutup tempat itu untuk sementara waktu, dan Mbak Yati pun memilih undur diri. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.